Tugas 1.1.A.8, Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Nana Suryana, calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Kelapa II. Izinkan saya untuk menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh dengan nama lahir Raden Mas Suwardi Surjaningrat, adalah bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, guru bangsa, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei tahun 1889. Karena kontribusi pemikirannya dalam dunia pendidikan, tanggal lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau mendirikan Taman Siswa tahun 1922, dan bersamaan dengan berdirinya Taman Siswa, beliau mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan merupakan proses bertumbuhnya nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan yang berhamba pada anak. Pendidikan harus berorientasi pada anak. Ki Hajar Dewantara dalam bahasanya menyatakan, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Berhamba pada sang anak artinya pendidikan dan pendidik memandang anak dengan rasa hormat, penuh kasih, dan dengan penuh kesabaran memberikan ilmu kepada mereka. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda, berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat minat siswa, merdeka belajar, tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak, perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Hal terpenting sesuai dengan trilogi pendidikan, yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan ing narso sung tulodo, membangun semangat ing madyo mangun karso, dan memberikan dorongan tuturi handayani, bagi tumbuh kembangnya anak. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Kesimpulan dan refleksi. Kesimpulannya, 1. Pendidikan hendaknya menuntun segala kodrat anak. 2. Guru layaknya petani harus mampu memfasilitasi tumbuh kembangnya anak. 3. Menerapkan metode Among dalam penerapan ASI, asah, dan asuh. 4. Pendidikan harus berbudi pekerti. 5. Pendidikan harus berpihak pada anak, student center. 6. Integrasi tripusat pendidikan yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa dengan tindakan-tindakan tegas dan menghukum siswa bisa mengubah perilaku mereka. Ketika mereka melakukan kesalahan yang berulang-ulang dengan tegas saya memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan kodrat mereka seperti pada saat mereka bertengkar saya menghukum mereka dengan saling bermaaf-maafan dan membersihkan pekarangan sekolah. Kemudian pada saat mereka tidak mengerjakan tugas, saya memberikan tugas yang lebih banyak lagi. Padahal jika dipikir-pikir, tugas sedikit yang diberikan kepada murid sudah terasa berat mengerjakannya, apalagi ditambah lagi dengan tugas lainnya yang lebih banyak lagi. Mereka saya anggap bisa berubah dalam sikap dan ketaatan kepada saya namun perubahan yang terjadi cuma didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara bukan atas kesadaran pribadinya. Saya belum sepenuhnya menyadari akan keberadaan kodrat alam sang anak, sehingga sering marah-marah ketika ada anak yang terkesan sulit diajak bekerja sama, dan bermalas-malasan dalam mengikuti pelajaran.
Saya menyadari belum banyak yang bisa saya lakukan dan menyuguhkan model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa saya. Setelah saya mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran saya berubah menjadi harus memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas karena mereka adalah pribadi yang unik dan berbeda-beda. Dalam konsep membina saya akan mengingat 3 hal yakni Ing Ngarsa Sang Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tut Wuri Handayani di depan menjadi contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Selain itu juga saya tidak perlu memberikan hukuman yang bersifat tidak mendidik, namun yang harus saya lakukan adalah memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan mencontohnya untuk bekal mereka kelak. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai macam model pembelajaran. Lebih merdeka dengan konsep pembelajaran yang dicontohkan Ki Hajar Dewantara. Yang segera bisa saya terapkan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah tidak memberikan hukuman-hukuman kepada siswa. Lebih sabar dalam membimbing, mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa, keluarga atau lingkungan dengan menjalin komunikasi dengan orang tua. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan kunjungan rumah atau home visit. Lebih dalam menggali diri untuk mengenali profil pelajar setiap siswa saya yang ada di kelas. Sehingga dapat memetakan tindakan dan memberikan lecutan semangat untuk mengembangkan kodrat alam yang mereka miliki di masa kodrat zaman yang akan dilalui. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi dan menarik. Baik berupa gambar, video maupun audio atau pembelajaran yang berbasis permainan. Selain belajar di dalam kelas juga belajar di luar kelas dengan alam terbuka. Demikian simpulan dan refleksi saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya tuangkan dalam artikel ini, semoga bermanfaat. Sekian terima kasih salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.